Oke, William berdoa buka kelas pagi atau siang ini. Ayo, silakan William, yang lain di menit dulu. Selain itu, kami akan memulai pelajaran ini tetapi kami semua guru orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you, William. Oke, kelas kita hari ini kita akan membahas mengenai menolong meskipun berbeda. Ya, ini judulnya ya. Jadi judulnya itu berbicara mengenai menolong meskipun berbeda. Dalam sebuah cerita yang judul ceritanya itu adalah Aku Pun Tidak Menghukum Engkau. Ada yang pernah dengar cerita itu? Cerita, nggak pernah sama sekali. Iya, enggak pernah ya. Cerita tentang perempuan berdosa yang tidak dihukum oleh Tuhan sendiri. Oke, ada yang pernah dengar? Belum. Mari kita dengarkan sama-sama. Ini ada pertanyaan. Pernah nggak kalian itu dimarahi teman-teman karena melakukan kesalahan? Pernah? Pasti pernah. Nggak pernah. Ini masih pernah. Tapi enggak pernah. Iya, kalau lagi bermain itu salah terus dimarahin dari teman-temannya. Oke. Misalnya kamu membantah gurumu di kelas sehingga gurumu sangat marah dan tidak mau mengajar kelasmu hari ini. Pernah? Enggak. Oh, belum ya. Bagus. Pernah. Oh, pernah. Mister, kecuali kalau membantahnya pernah. Mister Dani yang kalau sampai nggak mau ngajar nggak pernah, Mister. Ya, tapi pasti pernah kan, misalnya sampai guru itu marah karena kalian itu melakukan kesalahan. Lalu kalau begitu perasaan kalian gimana? Perasaan kalian Marahi. masih semangat belajar atau bagaimana? Aku biasa aja. Nggak enak, Mister. Aku sering dimarahi, Mister. Pasti tidak enak. Itu akan membuat perasaan kita itu tidak enak. Karena apa? Ya karena kita melakukan kesalahan. Lalu nggak harus menanggung akibatnya. Kalau orang bersalah itu biasanya ada hukumannya, biasanya ada punishment-nya. Kalau orang bersalah, misalnya sudah diberitahu harus begini, lalu dia melakukan ke kanan atau ke kiri, maka itu bisa tidak sesuai dengan perintah. Maka kalau tidak sesuai dengan perintah, biasanya ada konsekuensinya. Ya, dia itu harus menanggung konsekuensinya atau akibat dari kesalahannya. Oke. Nah, dalam kondisi yang menyedihkan itu kita pasti ingin ada orang yang mau menerima kita. Oke, betul ya. Jadi kalau sudah begitu, enggak, Mister. Aku nggak mau dideketin, Mister. Kalau sedih malah. Oh gitu. Mau tenang dulu. Ayo sama. Sendiri gitu ya? Oh, mau sendiri dulu. Oh. Sampai aku ya juga. Iya, jadi mungkin ada yang seperti itu, tapi kita juga pasti pengen dong ada orang yang menerima kita, misalnya kalau kita sudah bersalah, itu kan biasanya orang menjauhi. Nah, pasti kita pengen ada orang yang mau menerima kita apa adanya pada waktu kondisinya seperti itu. Nah, itu orang pada umumnya itu selalu seperti itu. Pasti kebanyakan orang itu ingin, saya mau ada orang yang menghibur misalnya kalau sudah sedih. Nah, inilah yang terjadi pada seorang perempuan berdosa yang dia itu dijauhi oleh banyak orang. Orang itu nuduh dia, orang mengatakan dia itu berdosa, dia itu sepatutnya dihukum, dia itu sepatutnya dilempari dengan batu dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat ceritanya. Bagaimana Tuhan menolong dia. Suatu pagi, Tuhan Yesus itu berada di bait Allah. Dan seluruh orang-orang yang menyukai dia, rakyat itu ikut ya datang kepada Tuhan Yesus.
Lalu Tuhan itu duduk mengajar mereka. Nah, jadi Tuhan Yesus itu kan katanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia akan mengajar, ya. Lalu orang-orang itu akan berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pengajaran. Nah, kemudian Tuhan ini punya musuh. Sebenarnya bukan musuh. Apa ditulis, Mister? Oh, tidak. Bukan musuh sebenarnya. Jadi itu seperti orang yang membenci dia. Tuhan Yesus itu kan tidak pernah memusuhi siapapun. Tapi ada orang itu yang benci sama dia. Jadi setiap kali Tuhan Yesus pergi ke satu tempat, ada orang yang tidak suka. Ya, nah, biasanya kan begitu. Kalau kita berbuat baik itu ada aja orang yang tidak suka. Tidak selamanya orang itu suka sama kita, semua orang itu suka sama kita, pasti ada yang tidak suka. Nah, kumpulan orang-orang itu adalah orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka itu benci. Terus tiba-tiba mereka datang. Mereka datang membawa seorang perempuan yang ketahuan berbuat dosa. Mereka mengatakan bahwa perempuan ini melanggar aturan hukum Taurat, melanggar ketentuan agama, jadi harus dihukum. Itu kata mereka, sambil membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus. Maka mereka berkata kepada Tuhan Yesus, ini sebenarnya mereka itu menguji, mau menjebak. Mereka bilang gini, Guru, perempuan ini ketahuan berbuat dosa. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Batu sampai mati. Nah, iya, itu hukumannya pada waktu itu. Pada waktu itu hukumannya berat. Maka harus dihukum berat lagi itu, sampai Mister. Hukumannya salah sedikit mati. Kita lanjut dulu ya. Nah, mereka itu bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu menurut Tuhan Yesus bagaimana? Apakah hukumannya buat mereka, buat orang yang seperti itu? Oke. Ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Karena mereka itu penuh dengan yang namanya kebencian. Mereka mengharapkan Tuhan menghukum perempuan berdosa itu. Ya tentunya sesuai dengan aturannya hukum Musa, katanya harus dilempari dengan batu. Wah, kasihan ya. Sebenarnya kalau dengar begitu kasihan perempuan itu. Nah, perempuan itu pasti sangatlah ketakutan. Ya pasti, siapa yang tidak ketakutan? Orang-orang sudah bersiap melempari dia dengan batu. Nah, yes, Jasper. Cuma ada satu hukuman yang ditaruhin orang di kerbau itu loh, dimasain. Kenapa? Terus gitu bilangnya keluar dari itunya kerbau, mulutnya. Kan dimasain kerbau sih dipakai. Sebentar ya, ini berisik sedikit, saya tutup jendelanya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan yes, maka pasti sudah dilempari dengan batu. Ada sesuatu yang menarik nih anak-anak. Coba kalian perhatikan, coba lihat. Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus cuma diam toh, tidak menjawab. Apakah dia bisa menjawab? Ya pasti bisa, tapi dia tidak mau menjawab. Dia membungkukkan badannya, membungkuk tahu ya. Jadi badan itu turun sedikit, kakinya ditekuk sedikit, tapi masih dalam posisi berdiri. Tuhan membungkukkan badan itu untuk menyatakan satu tanda agar ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sombong merasa diri benar, bisa merendahkan diri dan berdiam diri. Itu tanda. Jadi ketika Tuhan Yesus membungkuk itu, tandanya bahwa harus belajar merendahkan diri. Nah, apa maksudnya? Karena Tuhan Yesus kan Allah. Tapi kok dia mau membungkuk?
Padahal yang datang itu perempuan berdosa. Beda kan sama Tuhan Yesus? Kan beda, tidak sama. Perempuan berdosa, ya berdosa. Tuhan Yesus kan kudus. Dia tidak punya dosa sama sekali. Tapi kok dia membungkukkan diri? Artinya Tuhan Yesus itu merendahkan diri. Ya, dia tidak sombong, dia tidak mengatakan saya Tuhan, kamu manusia berdosa, maka beda. Maka saya harus menjauhi kamu. Tidak demikian. Jangan dipotong dulu ya. Mister Firman coba jelaskan dulu, nanti saja giliran bertanya, baru kalian bertanya. Oke. Lalu ketika dia membungkukkan badannya itu, Tuhan Yesus itu menulis sesuatu di tanah. Ya. Alkitab tidak memberitahu kita apa yang Tuhan tulis, memang tidak ada diberitahu di Alkitab. Mungkin dia sedang menulis siapa di antara kamu tidak berdosa. Tuhan kan bertanya. Ya, setelah dia menulis itu dia bertanya. Coba siapa di antara kalian yang tidak berdosa, yang paling merasa tidak berdosa, coba lempari perempuan itu dengan batu. Nah, pada waktu itu mereka disuruh. Jadi yang tidak berdosa boleh yang paling pertama melempari perempuan itu dengan batu. Menurut kalian ada enggak yang melempari? Enggak. Enggak. Alasannya kenapa? Karena ya semua Karena tidak tahu. Karena? Dosa. Iya, karena semua berdosa. Jadi pasti enggak ada yang melempari dengan batu. Siapa yang tidak berdosa? Mister Firman tanya, siapa yang tidak berdosa di sini? Semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Enggak ada yang enggak berdosa, Mister. Semuanya berdosa. Iya, kita kan keturunannya Adam dan Hawa. Nah, jadi pada waktu itu, pada waktu mereka disuruh melempari dengan batu, kalau memang tidak berdosa, tidak ada yang melempari. Ada kepalamu. Karena semuanya berdosa, jadi tidak ada yang akan melempari. Tolong di-mute dulu, semuanya yuk, di-mute dulu. Jangan mengobrol dulu. Mute. Nah, kita lanjut. Akhirnya, lalu Tuhan Yesus ini membungkuk lagi, menulis di tanah. Kalau kita lihat, mereka ini kan orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli di dalam hukumnya Musa, tapi ternyata ini siapa yang berisik ini? Tolong di-mute dulu yuk. Di-mute. Semuanya di-mute. Ayo, siapa yang merasa ini mengeluarkan suara ini? Aku tahu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi anak-anak, kalau pertanyaannya adalah siapa yang tidak berdosa, maka tidak ada. Kita pun kalau ditanya begitu ya pasti tidak ada yang bisa jawab. Pasti semuanya berdosa. Nah, setelah mereka mendengar perkataan itu, mulai dari yang paling tua itu kabur satu-satu, pergi satu-satu. Kenapa? Ya karena semuanya berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Nah, tapi Tuhan, coba misalnya ya, kira-kira menurut kalian Tuhan Yesus itu berdosa apa enggak? Enggak. Enggak. Berarti yang paling layak untuk menghukum perempuan itu siapa? Tuhan. Nah, betul. Jadi yang paling bisa atau yang paling bersyarat untuk menghukum perempuan itu adalah Tuhan Yesus. Karena dia tidak berdosa. Tapi menurut kamu, Tuhan Yesus menghukum dia apa enggak? Enggak. Kan kalau menghubungkan berdosa. Loh, ya. Enggak sih. Jadi yang terjadi apa? Tuhan Yesus menghukum dia juga atau dibebaskan? Dibebaskan. Nah, Misalnya dihukum tapi enggak, kan judulnya ini. Lihat judulnya. Tuh judulnya. Aku tuh tidak menghukum engkau. Aku itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun tidak. berarti dibebaskan. Yes, mari kita dengarkan cerita selanjutnya. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri di depan perempuan itu. Yang lain itu sudah kabur semua karena merasa berdosa. Tidak ada yang berani melempari perempuan itu dengan batu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, di manakah mereka?
Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Mereka lihat loh, kok udah enggak ada, kabur semua. Karena semuanya merasa berdosa. Tadinya itu merasa sok-sokan. Wah Tuhan ini harus dihukum, dia berdosa. Sekarang kabur. Ternyata semuanya berdosa juga. Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, ini sudah juga tadi aku mau ngomong dibebaskan, dikasih kesempatan kedua, beneran dah. Iya, betul. Jadi Tuhan dikasih pun, kesempatan lagi. Tuhan Yesus pun tidak menghukum. Artinya di dalam kondisi yang berbeda. Ini kan berbeda loh. Perempuan sama Tuhan Yesus jauh bedanya. Ya, kita sama Tuhan Yesus itu berbeda banyak. Kita ini manusia yang berdosa, kalau Tuhan kan enggak. Tapi di atas perbedaan itu Tuhan tidak menghukum atau Tuhan bisa mengampuni. Nah, anak-anak, kita ini tidak lebih baik dari perempuan ini. Jangan pernah ada yang merasa, oh, Mister, saya lebih baik dong dari perempuan ini, saya kan tidak melakukan dosa. Jangan salah. Setiap kita itu keturunannya Adam dan Hawa, ya sama-sama yang lebih baik dari semuanya itu Tuhan. Ya, yang lebih baik cuma Tuhan, tidak ada yang lain. Kita sama-sama berdosa. Kita ini adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Cuma kita ini mendapat berkat atau kasih karunia, yaitu Tuhan menyelamatkan kita. Bentar, Mister. Winston. Apa benar toh? Maksudnya keturunannya Adam dan Hawa itu maksudnya? Maksudnya kita. Kita itu keturunannya Adam dan Hawa. Kan mereka itu manusia pertama. Jadi Adam dan Hawa melahirkan anak, terus anak melahirkan anak, terus. Iya, terus sampai hari ini. Iya, itu nenek moyang kita. Oke, karena itu, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya kita juga ikut, manusia juga ikut. Oke, nah kita lanjut ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu boleh melempari perempuan berdosa itu dengan batu. Betul, boleh sekali karena dia tidak berdosa. Tapi dia tidak melakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus justru berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Betapa leganya hati perempuan itu, pasti sangat senang ya. Kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, tapi papa mama tidak menghukum, ya kalian pun pasti senang, ya kan? Wah, terima kasih, wah bebas dari hukuman. Tapi ada yang harus dilakukan, yaitu jangan diulangi lagi. Tuhan kan bilang jangan berbuat dosa lagi. Jadi anak-anak, hari ini pun Tuhan mau mengampuni kita yang bersalah. Dia bersabar terhadap kita. Kita juga harus bersabar terhadap kepada orang yang bersalah kepada kita. Jangan langsung memarahi teman yang bersalah kepadamu. Ini ya, kita itu jangan cepat-cepat marah. Ya, apa-apa marah, orang bersalah langsung marah, itu tidak boleh. Kita itu harus belajar bersabar, harus belajar mengampuni, sama seperti Tuhan kita. Ya, dia kalau mau marah ya semua manusia kena dong, kan semua berdosa. Tapi dia mau mengampuni. Kalau ada teman kalian yang seperti itu, ya, atau di rumah adik atau kakak kalian begitu, maka belajarlah mengampuni. Belajar memiliki yang namanya hati yang lapang. Hati yang lapang itu maksudnya apa? Mampu memaafkan orang lain. Tidak gampang menyalahkan orang lain. Ya, di dalam perbedaan pun dia bisa mengampuni orang lain, menyayangi orang lain. Misalnya, ada teman yang mungkin dia mungkin dia kulitnya hitam atau mungkin dia tidak terlalu tinggi seperti kalian, tapi bisa berdamai atau bisa nyambung atau bisa bermain bersama-sama. Nah, ini namanya kita menghilangkan yang namanya perbedaan. Sorry. Nah, tapi ingat, walaupun Tuhan mengampuni perempuan berdosa itu, Tuhan berkata begini, jangan berbuat dosa lagi. Nah,
setelah kita diampuni jangan lagi melakukan kesalahan terus-menerus. Begitu ya. Kalau Tuhan sudah mengampuni ya jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kalau bisa ya tidak melakukan yang seperti itu lagi. Itu namanya kita tidak mempergunakan itu dengan baik ya. Misalnya kalau papa mama sudah mengampuni, sudah memaafkan, ya jangan diulang lagi. Ya, papa mama sudah memaafkan kalian, ya jangan diulang lagi. Itu tidak baik. Ya, kalaupun misalnya ada teman mengampuni kalian, memaafkan kalian, maka jangan mengulang hal yang sama. Ya, oke. Inti dari ceritanya yang tadi Tuhan Yesus bilang, yang salah dari kalian tidak pernah berdosa dengan melempari batu. Yang pertama itu maksudnya itu disuruh berhenti, soalnya kan mereka semua, Tuhan tahu mereka semua berdosa. Jadi Tuhan Yesus itu ngomong kayak gitu supaya nggak ada yang menghukum dia. Oh, bukan begitu. Tadi ada yang memanggil Mister siapa? Bukan aku, tadi aku Oke, kalau tidak ada. Oke. Jadi itu yang dikatakan Winston. Inti ceritanya itu bukan begitu, Winston. Inti ceritanya itu adalah bagaimana kita belajar mengampuni orang lain meskipun kondisinya itu berbeda. Ya, meskipun kamu tidak sama, ya kan, meskipun kamu tidak suka, belajar mengampuni orang lain, ya, memaafkan orang lain. Tuhan Yesus kan begitu. Tuhan Yesus itu baik, tidak berdosa sama sekali, tapi dia mengampuni perempuan yang berdosa. Gitu ya. Oke, ini adalah poin-poinnya, kalian coba catat dulu. Ini ada 3 poin. catat, Mister. Ya, ayo dicatat dulu yang ini. Apa dikumpulin catatannya, Mister? Oh, enggak, dicatat aja untuk kalian belajari. Harus mengampuni, harus sabar. Ayo, tulis 3 poin ini penting ya. Apa ditulis, Mister? Nah, ditulis. Apa? Ditulis. Bahasa Indonesia kan kepada Mister itu yang mana ditulis, Mister? Kenapa? Mister Fit. Ya, ini ditulis semua ya. 3 poin ini ditulis ya. Oke, Mister. Yes, good. Mister. Apakah sudah selesai semua menulis, Winston? Kamu tulis enggak, Winston? Belum, Mister.
Belum, Mister. Oke, ayo yang belum. Mister, Mhm. apa namanya kalau sudah selesai dicatat, difoto? Nggak usah difoto. Ini buat kalian belajar persiapan untuk kalau sudah DT. Minggu depan kita akan DT, ya. Kita DT ya. Jadi worksheet-nya itu dari yang sudah kalian kerjakan minggu-minggu lalu, menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhir materi itu adalah worksheet-nya. DT-nya minggu depan. Ya. Sudah, Mister. Good. Oke, tunggu yang lain ya. Sudah, Mister. Oke. Ya, Mister. Ya, semuanya sudah? Ya, Mister. Belum, Mister. Oke, ya udah dilanjut dulu yang belum. Sudah, Mister. Ya, semua? Oke, kalau sudah semua, kita akhiri kelas kita ya. Paulit. Oke. Jadi, Mister, belum. oh, Ivander belum. Oke, bentar. Ini Ivander. Ayo, yang belum silakan diselesaikan. Mister, tuh sudah lagi Ya, dan sudah selesai. iya, good. Thank you. Oke, aku tunggu. Mungkin doa. Sudah, Ivander? Tulis, Mister. Julian kok baru nanya dari tadi loh, Julian. Sudah selesai belum? Sudah. Oh, ya sudah dong. Bagus. Sudah semua ini? Sudah, Mister. Oke, good. Kalau sudah. Ivander sudah ya? Ivander. Ivander masih menulis. Tinggal nomor 3, Mister.
Sudah selesai, Mister. Ya. Belum, Mister. Ya, ayo Evander segera. Ayo cepetan. Kesabaran. Sudah, Mister. Sudah, oke. Kalau sudah semua, maka ini 3 poin ini adalah inti dari cerita itu, bahwa setiap pagi anak-anak itu ketika bangun jangan sibuk mengerjakan yang lain. Nah, yang kita kerjakan apa? Berdoa. Nah, supaya kita ini memiliki kasih itu sama seperti Tuhan mengasihi orang berdosa itu. Ya, meskipun berbeda ya, dia bisa mengampuni, bisa menolong dan mengasihi. Kemudian yang kedua, yaitu kalau ada orang bersalah, maka jangan dibalas dengan perbuatan yang jahat, tapi kita harus belajar mengampuni. Nah, ini meskipun pelajaran susah, tapi anak-anak harus belajar ya. Tuhan juga kan sudah mengampuni kita yang berdosa, masa kita tidak bisa mengampuni yang lain? Masa kita harus mendendam? Nah, itu tidak boleh. Oke. Kemudian semoga Tuhan menjaga kita agar kita terus-menerus tidak mengulangi, ya, tidak terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Harus belajar memperbaiki. Misalnya pernah bersalah kepada orang tua, maka harus diperbaiki, jangan diulang lagi. Ya, itu tidak baik. Oke, itu saja poinnya untuk kita pelajari sama-sama. Nah, kelas kita sudah selesai, ya. Maka minggu depan itu kita akan DT ya, anak-anak ya, dipersiapkan untuk DT-nya minggu depan. Ada enggak pertanyaan? Ada, Mister. Yakin nggak ada, semuanya paham apa enggak nih? Paham. Kalau dikasih pertanyaan bisa jawab apa enggak nih? Bisa. Mister, materinya di worksheet-nya atau maksudnya di Google Drive apa ada? Oke, di Google Drive ada. Mr. Firman upload di situ semua ya. Nanti kalian buka di situ ya. Oke? Thank you, Mister. Ya, dipelajari soal-soalnya yang kalian sudah sering jawab itu. Ya, itu dipelajari, lalu materinya juga dilihat di situ. Oke? Oke, kalau sudah selesai, saya minta yang berdoa menutup kelasnya adalah Leticia. Oke, ayo Leticia. Yang lain mungkin dulu, supaya tidak mengganggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Tolong Tuhan supaya kami bisa pandai. Tuhan, mau melakukan aktivitas lain setelah sekolah. Tuhan berkati supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bagus. Oke, sudah selesai kelas kita ya. Anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita ketemu, kita akan daily test. Oke, ulangan harian. Oke? Oke. Mister, thank you, Mister. Ya, Mister, boleh live. Boleh. Bye, Mister. Bye-bye. Bye, Mister. Thank you, Mister. Thank you. Ya. Bye, Mister. Bye, Mister. Yo.